Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Haryanto dari Kota Madinah, wabil khusus dari UPT SMP Negeri 11 Pasuruan. Yang pagi hari ini kita punya kegiatan tentang giat demokrasi yang dilakukan oleh siswa kelas 7 dan 8 dengan kegiatan P5, yaitu giat demokrasi. Nah, kebetulan kami mengundang ahlinya dari Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan atau KPU Kota Pasuruan. Nah, pagi hari ini salah satu anggota KPU-nya yaitu Pak Nanang Abidin. Ya, Pak Nanang Abidin, selamat ya pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, oke guys. Di pagi hari ini juga saya akan berbincang-bincang nyantai juga tentang demokrasi ya. Jadi biar kita paham benar adalah makna demokrasi itu dipahami secara kontekstual. Wabil khusus di sekolah ini demokrasi yang berkenaan dengan pemilihan pengurus OSIS, organisasi siswa intra sekolah. Oke guys, kita langsung aja dengan narasumber kita Pak Nanang Abidin yang mulai pagi tadi sudah ngisi materi di anak kelas 7 dan 8. Ya Pak Nanang, kalau kita lihat ya, jadi demokrasi ini adalah sistem yang kita pakai dan juga dipakai di negara-negara dunia. Bahkan yang sistem monarki absolut juga tidak ada. Jadi monarki pun sudah sedikit beralih ke demokrasi. Artinya monarki konstitusional. Nah, kalau kita melihat ya, begitu kuatnya aura demokrasi baik di Indonesia maupun di luar negeri, itu apa sih sebenarnya demokrasi itu Pak Nanang? Sebenarnya demokrasi itu kalau secara umum ya Pak, kita itu wajib melibatkan keseluruhan rakyat dalam mekanismenya sehingga menciptakan kedaulatan rakyat itu sendiri. Jadi proses di mana kedaulatan itu memang benar-benar atas dasar dari suara rakyat. Intinya seperti itu Pak. Sehingga rakyat itu yang menentukan siapa bakalnya dari pemimpin yang harus dipilih. Maka rakyat itu juga yang wajib memberikan batasan bagaimana pemilih yang baik dan bagaimana pemilih yang tidak baik. Sehingga pemilihan itu memang penting, sehingga masyarakat bisa memilih dalam konteks pemilihan itu ada di pemilu dan pemilihan seperti itu. Kan konteksnya siapa yang memilih adalah warga masyarakat, sehingga masyarakat ini adalah suatu kedaulatan yang ada. Oke guys, kalau kita melihat makna demokrasi itu dari Yunani. Jadi baik itu zaman pra-Sokrates maupun Sokrates zaman Neo Sokrates itu sudah mulai berkembang itu makna demokrasi. Tapi sayang di negeri sendirinya itu adalah demokrasi langsung tidak dijalankan. Nah, di Indonesia masih kita lihat adanya demokrasi langsung walaupun dalam bentuk partisipatif. Jadi kita ketika di kelurahan ada rembuk warga, itu bagian dari konsep demokrasi yang diidam-idamkan oleh Sokrates. Tapi sayang di negaranya mereka tidak berjalan dengan maksimal, malah di negeri kita berjalan maksimal. Nah, kalau kita melihat Pak Nanang, kalau kita melihat dalam pemilihan umum gitu ya, itu paling enggak kan ada kotak suara, juga ada bilik suara. Itu apa sih perannya itu semua dalam mendukung tentang proses demokrasi? Proses demokrasi memang disimbolkan pada kotak suara di sini ya. Kan KPU mensimbolkan kotak suara di situ. Itu adalah suatu alat, bagaimana mekanismenya alat tersebut digunakan untuk menampung aspirasi dari rakyat itu sendiri. Yang prosesnya adalah setelah mencoblos, setelah memilih, maka suara itu ditampung di setiap dari kotak-kotak suara yang ada sebuah alat Pak, yang berarti nanti disimbolkan bahwa kotak suara itu menjadi simbol dari aspirasi dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Itu adalah sebuah simbol dari demokrasi. Artinya itu mengimplementasikan makna jurdil dan adil. Artinya begitu di dalam memilih itu tidak ada orang yang kecuali dia sendiri ya. Jadi tidak ada intimidasi, tidak ada apapun. Itu adalah sebuah sarana ya untuk mendukung demokrasi. Ya. Nah, itu secara umum gitu Pak. Kalau bagaimana kalau kita melihat ya, implementasi demokrasi wabil khusus di sekolah secara umum. Kalau di sekolah ini memang butuh pembiasaan anak-anak untuk mengenai demokrasi. Yang pertama dalam segi bermusyawarah Pak, itu yang penting. Bahwasanya mereka dalam menghadapi sesuatu masalah, mereka harus menyelesaikan dengan musyawarah. Pertama itu, bagaimana mekanisme berpendapat mengenai suatu hal sehingga mereka tidak ada yang namanya pertengkaran segala macam.
proses di mana kebiasaan kita memulai anak-anak itu untuk menyelesaikan dengan bermusyawarah, ini adalah cikal bakal mereka untuk dapat berdemokrasi nanti. Sehingga nanti kalau mereka diinglutkan ke dalam demokrasi secara umum di sekolahan yang berbentuk di pemilihan kelas, ketua kelas ataupun pemilihan OSIS, mereka itu berhak atas mendasar jasad dipilih dan dipilih, ya, berpendapat dan bermusyawarah. Sehingga siapapun yang mencalonkan diri sebagai ketua kelas ataupun ketua OSIS itu bersumber dari seluruh yang ada di seluruh siswa itu sendiri, sehingga mereka bebas untuk menentukan siapa yang dipilih dan siapa yang memilih. Oke guys, ternyata banyak hal atau pilar-pilar demokrasi yang bisa kita pahami dan implementasikan di sekolah. Tadi Pak Nana mencontohkan juga dalam termasuk pembelajaran. Itu pembelajaran tadi ada kelompok-kelompok ya dibagi oleh guru masing-masing dalam rangka untuk bisa menyamakan ide maksimal. Ketika masing-masing kelompok menyatakan ide, ya kelompok lain menghargai bagaimana ide-idenya orang lain itu. Nah itu adalah sebuah konsep demokrasi yang substantif. Nah ini yang perlu kita terapkan. Juga yang penting adalah toleran ya dalam apapun. Baik itu kebinekaan, baik baju, baik itu perilaku, baik itu apapun. Ini yang menjadi tolak ukur kita bersama untuk mengimplementasikan itu bersama. Nah, paling tidak kan kalau kita melihat ya KPU itu kan lembaga pemilihan yang kelas yang besar gitu ya, lembaga yang besar itu kan ada tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan itu sudah teratur, terencana juga tahapan-tahapan gitu. Nah, kalau kita tarik ke sekolah, kira-kira tahapan untuk ya pemilihan pengurus OSIS itu bagaimana? Ya. Sebetulnya prosesnya hampir sama dengan proses yang ada di pemilu yang dilakukan di pemilu ataupun di KPU. Proses yang utama adalah aturan yang harus dipakai, cara main ataupun SOP yang harus dipakai di sekolahan. Apakah yang mengatur ini termasuk melibatkan guru dan melibatkan siswa, sehingga siswa tahu bagaimana mekanisme membuat aturan secara utuh yang dapat diselenggarakan oleh seluruh dari penyelenggara nantinya. Yang kedua adalah proses pemilihan panitia kalau di sekolahan. Kalau di KPU kan ada KPU dan Bawaslu. Tapi kalau di sekolahan proses pemilihan ini apakah dari OSIS, apakah dari perwakilan dari UK ya, organisasi kelas, itu bisa dilakukan sehingga proses penyelenggara ini bisa dilakukan di situ. Setelah proses penyelenggara ini adalah proses bagaimana cara mekanisme pemimpin itu dicalonkan dari struktur mana saja. Apakah boleh untuk yang kelas 1 ataupun boleh untuk yang kelas 2 ataupun kelas 3. Mungkin itu adalah sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati oleh sekolah ataupun dari siswa ataupun dari guru tersebut. Sehingga SOP itu berlaku sampai ke tahapan selanjutnya. Dari kepemimpinan itu nanti apakah butuh wawancara, apakah butuh yang namanya debat, itu adalah proses yang harus dilakukan sampai proses pengenalan visi dan misi nantinya. Sehingga kalau sudah pemimpin dari itu sudah ada dan prosesnya adalah yang selanjutnya adalah data pemilih. Nah, siapa saja saya yang memilih di sini? Apakah hanya sebatas sekolah, itu ada siswa, ada guru? Apakah seluruh dari warga sekolah ini yang memilih? Itu adalah suatu SOP yang harus dilaksanakan. Tergantung dari mana kesepakatan yang sudah dibuat tadi. Selanjutnya sampai ke tingkat yang paling ujung adalah pemilihan atau disebut dengan pencoblosan. Apakah proses pencoblosan itu harus disamakan dengan proses yang ada di tingkat KPU dengan tingkat per kelas, per TPS ataupun dilokalkan di satu lokal, di satu lapangan sehingga setiap kelas berbondong-bondong untuk ke TPS atau tempat coblosan. Dan bisa juga proses itu kan dilakukan di setiap kelas masing-masing. Nah, prosesnya bisa berjalan, itu tergantung dari mekanisme. Malahan di sekolah itu Pak ada berbeda Pak. Ada yang sekolah yang menggunakan sistem food by komputer, nah, sehingga digital itu merupakan alat bantu untuk perhitungannya nantinya. Tapi di KPU masih tidak menggunakan itu karena memang mekanisme ataupun pembiayaan ataupun fasilitas yang masih belum memadai. Mungkin sekolah itu masih bisa karena tingkatannya adalah lokal yang bisa terhitung
TPS-nya berapa, suara-suaranya berapa, sehingga pelaksanaan itu bisa dilaksanakan dengan menggunakan computerized ataupun alat hitung itu. Sampai di perhitungan itu sampai terjadi sehingga terciptalah yang namanya suatu pemimpin yang sudah dipilih oleh siswa itu sendiri sebagai ketua OSIS ataupun ketua kelas yang ada di sekolah itu. Mungkin seperti itu secara gamblang ya. Sesuai tahapan. Kalau kita lihat ya pemilihan pengurus OSIS di sekolah-sekolah, ada yang ya seperti memang penentuan calon juga. Betul. Kemudian ada yang memakai bilik suara yang sederhana dari karton dan semuanya. Ya, tapi jarang sekali misalnya ada pemilihan pengurus sebelum itu ya paling tidak dites tulis. Ya, paling enggak juga ada juga yang diwawancara gitu untuk melihat kompetensi dan juga kualifikasi. Nah juga ada penyampaian visi dan misi itu biasanya ada biasanya. Nah ini bagaimana kriteria pemilihan pengurus OSIS jika dilakukan seperti ini? Ada tes tulis, wawancara. Nah itu cukup menarik Pak ya. Kalau dilakukan sesuai dengan mekanisme seperti itu sehingga pemimpin calon dari ketua OSIS itu sendiri menjadi ada grade tersendiri, pada kualitas tersendiri, itu bagus sekali. Tapi kita menjaga dari norma-norma saja, dari kemampuan dari setiap sekolah ataupun dari setiap lembaga itu sendiri. Nah, apakah proses itu bisa dilakukan dengan metode dan waktu yang sangat singkat? Beda dengan KPU yang tahapannya secara aturan panjang sekali. Tapi kalau sekolah, apakah 1 bulan dengan adanya tahapan seperti itu sampai di ujung ini sesuai? Itu harus menyesuaikan. Karena sistemnya panjang, tahapannya panjang, harus menyesuaikan dengan tahapan yang sudah ada dan waktu timing yang disediakan di sekolah. Seperti itu, Pak. Itu kira-kira bagaimana agar struktur demokrasi itu berjalan maksimal di sekolah? Itu bagaimana menumbuh kembangkan demokrasi yang ada di sekolah agar tetap berkesinambungan, jadi tetap ada terus. Ya menurut saya pembelajaran utama ya sama seperti ini Pak ya. Mulai dari kelas 7 kita mengadakan sosialisasi, belajar mengenai sistem demokrasi, bagaimana sistem pemilihan itu berlangsung ya, yang nantinya mereka juga akan alami ya. Yang kedua adalah bagian yang tidak lupa adalah proses bagaimana musyawarah itu yang terjadi, sehingga mulai dari pembuatan yang namanya SOP segala macam itu mereka mencoba untuk belajar bagaimana sih membuat aturan, bagaimana sih mereka nanti memutuskan sesuatu kebijakan, bagaimana cara musyawarah itu muncul dari setiap jenjang kelas yang ada, sehingga kompetensi di situ ada, sehingga kalau memang sudah terbentuk yang namanya suatu kelas ataupun grade yang tertentu, maka wajib akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang disepakati. Sehingga musyawarah itu adalah bentuk yang utama, Pak. Jadi bukan hanya sebatas guru yang harus membentuk aturan, tapi siswa dilibatkan sehingga mereka dilibatkan dalam sistem permusyawaratan membuat keputusan kebijakan yang sendiri. Mungkin itu. Oke guys, ini nampaknya ada banyak informasi, banyak ilmu yang kita dapat bagaimana mendesain implementasi pemilihan pengurus OSIS di sekolah. Ini adalah cara-cara yang cukup menarik, artinya ada keterlibatan. Ini demokrasi partisipatif itu melibatkan semuanya, baik kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa wabil khusus ketika melakukan itu semua. Ini adalah demokrasi partisipatif karena siswa itu harus dilibatkan juga dalam membuat kebijakan. Karena apa? Karena mereka juga yang mengimplementasikan kebijakan. Ya alangkah baiknya mereka nyusun juga diimplementasikan dengan teman-temannya. Itu alangkah cukup menarik. Ya ini yang mungkin menjadi masukan bagi anak-anak itu ya dalam menyusun skenario baru untuk pemilihan pengurus OSIS. Nah mungkin Pak Anang yang paling akhir ini ya, kira-kira harapan wabil khusus dari KPU itu implementasi demokrasi di sekolah bagaimana sih harapannya? Kalau harapan saya, yang pertama, setiap siswa itu memperoleh pendidikan dalam demokrasi. Karena memang kurikulumnya mendukung, itu memang sangat bagus. Sehingga proses-proses yang nanti terjun ke masyarakat, mereka itu sudah tidak canggung. Mereka itu sudah mengetahui sejak awal. Nah, sehingga proses yang ada di demokrasi di sekolah ini diawali dari proses bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana cara menyelesaikan masalah di setiap
masalah yang ada di sekolahan terutama Pak. Bagaimana menciptakan keorganisasian sehingga organisasi itu bisa berjalan dengan lancar dengan mekanisme yang sudah ada aturan di sekolahan. Oke, sehingga masyarakat ataupun warga sekolah ataupun murid itu bisa antusias Pak, mengetahui dan melaksanakan hal tersebut. Memang masih pembelajaran dalam kategori demokrasi ini, tapi perlu untuk ditingkatkan pelibatannya terhadap sesuatu dalam mengenai aturan. Misalkan apa saja yang harus dilakukan oleh siswa itu harus mengapain dalam proses pembelajarannya. Misalkan berorganisasi itu harus banyak berpendapat, banyak bermusyawarah. Caranya harus bermusyawarah agar dapat menentukan satu kebijakan. Caranya bermusyawarah dalam menentukan agar permasalahannya bisa selesai. Cara-cara seperti itu yang harus dikembangkan oleh di sekolahan agar mereka tidak pandai dalam kategori hanya pandai berkelahi tapi tidak bisa menyelesaikan permasalahan seperti itu. Sehingga ada aturan main mengenai proses bagaimana cara menyelesaikan masalah, seperti itu. Sehingga proses demokrasi kalau dilibatkan ke masyarakat, mereka mengetahui proses demokrasi itu harusnya seperti ini yang secara kompleks ada di pemilihan pemilu. Sehingga bagaimana proses pergantian yang ada di pemerintahan agar pemerintahan itu berjalan dengan lancar, agar kebijakan secara berproses dan berkembang melanjutkan dari kebijakan yang sudah lalu. Mungkin itu Pak aplikasinya Pak. Ya, terima kasih Pak Nanang Abidin dari KPU yang telah menjelaskan ya banyak hal tentang pemilihan pengurus OSIS. Mudah-mudahan ini jadi masukan bagi kita sehingga kami bisa melakukan aktivitas pemilihan pengurus OSIS dengan baik dan demokratis. Oke guys, itu bincang-bincang kami dengan Pak Nanang Abidin dari KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Pasuruan. Mudah-mudahan ini adalah berkah bagi kita semuanya untuk sekolah wabil khusus yang ingin mendesain pemilihan pengurus OSIS secara demokratis dan juga demokrasi implementatif. Ini yang paling penting, bukan hanya teoritis tapi implementatif. Nah, ini yang harapan saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.